أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum minayyirat. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman di channel Ajotea. Semoga teman-teman semua, saya doakan selalu di dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Semoga diberkahkan rezekinya serta dimudahkan. Yang terutama Anda sekeluarga, ibu, ayah, sekeluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin menerangkan satu surah di dalam Al-Quran. Jadi mari kita belajar Al-Quran meskipun memahami secara terjemahan, dan sedikit penjelasan dari ayat itu akan saya jelaskan. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah surah ke-103, itu surah Wal Asri. Surah Wal Asri ini terdiri dari 3 ayat saja. Ayat yang sangat pendek, 3 ayat saja. Jadi di surah Wal Asri ini berbicara tentang waktu. Saya akan mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Wal Asri ini teman-teman, kalau secara menurut bahasa, itu sebetulnya tidak diartikan dengan masa. Atau di terjemahan Al-Quran ada yang menerjemahkannya dengan wal asri itu demi waktu asar. Ada juga menerjemahkan dengan demi masa. Ya. Jadi secara bahasa asri itu sebetulnya bukan masa. Istilahnya ada 3 kalimat. Yang pertama itu adalah al-waktu sendiri, al-waktu. Kemudian ada disebut ajal. Kemudian ada sa'ah. Ya, sa'ah. Lalu kenapa di sini wal asri diartikan masa? Masa ini teman-teman, ada masa yang ditempuh oleh alam raya ini, alam raya semesta itu semua ada masanya. Ada masa berakhirnya nanti. Ada juga waktu yang diberikan kepada manusia. Waktu yang ditelusuri oleh manusia. Yang ketiga, ada juga waktu yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul itu ada masanya. Nah, sekarang sudah bukan masanya lagi seorang Rasul diutus. Alam raya juga nanti ini akan ada akhirnya, akan ada masanya berakhir. Nah, yang berbicara di ayat pertama ini di surah Wal Asri ini adalah berbicara tentang waktu yang ditelusuri oleh manusia. Waktu yang ditelusuri oleh manusia. Kita fokus ke dalam bahasan waktu yang ditelusuri oleh manusia.
Waktu yang ditelusuri oleh manusia ini diawali dengan kata sumpah Allah. Kenapa Allah masih bersumpah? Kalau kata Gus Baha saya dengar ini, makanya saya rujukan juga kepada ulama yang mengerti di bidang itu. Kalau Allah sudah bersumpah dalam suatu ayat misalkan, berarti apa yang menyebabkan Allah itu begitu marah, begitu kecewa, sehingga Allah bersumpah di ayat itu. Saya ilustrasikan begini teman-teman. Jikalau seandainya saya punya hutang, kemudian ada yang menagih saya supaya membayar hutang itu. Dan saya bersumpah tanggal sekian akan saya bayar. Ini pertanda apa? Ini adalah pertanda bahwa memang untuk menumbuhkan kepercayaan kepadanya. Bahwa saya telah tersinggung. Akan saya bayar. Walaupun Allah tidak bisa diumpamakan dengan suatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Namun di sini saya hanya mengilustrasikan bahwa seperti itulah Allah. Mungkin saja ada sebab-sebab yang bisa mengecewakan Allah, membuat Allah marah, sehingga saking benar-benarnya dia menggunakan kalimat sumpah itu. Karena jikalau dipandang dari segi makna ataupun terjemahannya saja, ini memang penting berbicara tentang waktu yang ditelusuri oleh manusia ini. Maka di situ dikatakan wal asri, demi masa. Kemudian ayat selanjutnya, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam, garis bawahi, di dalam, di dalam, fi itu di dalam. Artinya, jikalau saya memasukkan sesuatu ke dalam saku, atau balpen, atau misalkan apa, saya masukkan ke sini, ketika dimasukkan ke dalam, berarti, teman-teman, kita tidak bisa melihat lagi sesuatu yang telah dimasukkan ke dalam saku. Atau saya masukkan ke sini. Masukkan sini. Terlihat? Tidak. Artinya bahwa fi khusrin itu, totalitasnya semua manusia itu berada di dalam kerugian. Di dalam, dia dibungkus di dalam. Ada semacam ruangan lagi di dalam, dia dimasukkan ke sana. Jadi totalitasnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, kita kembali ke lafad wal asri. Al asr itu secara bahasa itu sebetulnya bukan masa, tapi dia diartikan memeras. Memeras apa ya istilahnya? Ya memeras. Kalau ada habis nyuci misalkan, itu kan biasa pakaiannya sebelum dijemur itu diperas. Lalu kenapa di sini diartikan memeras? Sedangkan di terjemahan diartikan masa demi masa. Secara bahasanya dia diartikan memeras. Karena saat waktu asar telah tiba, karena ada yang menerjemahkan demi waktu asar, sebetulnya keringat kita itu sudah terperas. Jadi kita melakukan ma'isyah atau usaha, ya, bekerja seharian penuh dari pagi, mestinya asar maghrib Anda sudah ada di rumah. Jadi kalau kita mengambil istilah Al-Quran berbicara seperti itu, sebetulnya kerja kita itu sampai asar itu kita sudah harus ada di rumah. Jadi kita kerja dari pagi sampai asar. Asar menjelang maghrib itu kita sudah bersih-bersih untuk bersiap-siap pergi ke masjid atau pergi ke hal-hal yang lain
yang bentuknya adalah ibadah. Jadi intinya ketika waktu asar itu sudah tiba, maka menjelang maghrib itu Anda sudah siap, sudah bersih sepulangnya dari pekerjaan itu. Dan keringat Anda sudah terperas, Anda lelah, Anda letih. Dan disitulah jika Anda tidak bisa menggunakan waktu secara baik, maka rugilah Anda. Jadi itu kalau dipandang dari segi bahasa. Jadi seharusnya menurut ajaran Islam, menurut Al-Quran, kita itu bekerja itu sebenarnya waktunya itu dari pagi sampai waktu asar. Jadi kita sudah ada di rumah tuh asar, sudah santai, enjoy. Sambil mempersiapkan untuk pergi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mau pergi ke masjid, mau pergi ke pesantren, mau pergi ke tempat kajian ilmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi Anda sudah harus ada di rumah. Supaya apa? Supaya Anda tidak termasuk orang-orang yang rugi. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita tidak ingin dikategorikan ke dalam orang yang rugi. Kita kan tadi berada dalam kerugian. Totalitasnya itu kita semua rugi. Di sini dijelaskan ayat selanjutnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Bagaimana kita keluar dari kerugian ini? Maka yang pertama, kita harus meneruskan ayatnya, illalladzina amanu, illalladzina amanu. Kecuali adalah orang-orang yang beriman. Iman di sini teman-teman artinya adalah keyakinan, percaya. Apakah jika ada seseorang yang mencuri, itu merupakan suatu amal? Ya, itu adalah amal. Tapi yang dituntut di ayat ini bukan amal seperti itu. Bukan amal salah, tapi adalah wa'amilus sholihah. Yaitu amal yang soleh. Amal baik. Yang dituntut di ayat ini adalah amal baik. Ya, mencuri juga amal. Kita membicarakan orang lain di belakang dia, itu juga suatu amalan. Tapi bukan amal itu yang dituntut di ayat ini, adalah amal soleh. Nah, oke, Anda sudah beriman dan Anda sudah melakukan amal soleh. Apakah sudah keluar dari kerugian itu? Oh, belum tentu juga. Karena masih ada ayat selanjutnya yang masuk ke dalam persyaratan itu supaya Anda keluar dari kerugian itu. Lalu ayat selanjutnya, Anda sudah dikatakan beriman, Anda juga sudah beramal soleh, dan syarat yang ketiga ini adalah watawasau bil haqq. Selain itu juga Anda harus saling menasehati, berwasiat. Di dalam apa? Di dalam hak. Apa itu al-haq? Itu adalah kebenaran. Jadi Anda harus saling menasehati di dalam kebenaran, di dalam hak. Kalau Anda tidak lakukan ini, maka Anda masih termasuk orang yang rugi. Bagaimana sifat wasiat? Watawasau. Tawasau itu ya terambil dari kata wasiat atau nasihat. Saling nasihat menasehati di dalam kebenaran. Saling berwasiat, saling titip menitipkan, saling mengingatkan di dalam kebenaran. Bagaimana sifatnya wasiat itu? Wasiat itu bersifat jikalau saya tidak memberitahu bahwa
amalan Anda itu salah, bahwa perbuatan Anda itu salah, saya tidak memperingatinya, saya tidak menasehatinya, maka saya rugi. Dan dia pun rugi. Itu sifat wasiat. Maknanya, kandungannya itu seperti itu, kalimat wasiat itu. Jadi kalau saya tidak menasehati Anda untuk melakukan hal-hal yang benar, maka jikalau tidak saya sampaikan itu, saya rugi dan dia pun rugi. Karena tidak tersampaikan nasihat itu. Dan sebaliknya, ketika saya bersalah dan dia tidak memperingatkan saya, maka saya pun rugi. Jadi timbal balik teman-teman semua. Itu wasiat, sifat wasiat itu seperti itu. Saya juga harus menasihati Anda, dan ketika saya salah, saya juga harus mau dinasihati. Maka saling memberi dan menerima. Itulah sifat wasiat. Kalau itu tidak dilakukan, maka rugilah. Kedua-duanya, saya akan rugi dan yang diberitahu itu pun akan merasa rugi. Karena tidak ditunjukkan kebenaran. Barangkali dia tidak tahu, oh perbuatan ini adalah salah, oh perbuatan ini adalah jahat, oh perbuatan ini. Saya tidak memberitahu, maka saya rugi, dia pun adalah rugi. Itulah sifat wasiat. Namun wasiat di sini adalah di dalam hal kebenaran. Nah sekarang kita bertanya, apakah itu kebenaran? Apa itu al-haq? Tentu saja kita harus saling berwasiat di dalam hal kebenaran itu adalah yang benar-benar hak. Yang benar-benar hak itu yang tidak pernah berubah, absolut, mutlak. Itu yang harus kita saling menasehati dalam kebenaran yang seperti itu. Lalu kita bertanya, apakah yang disebut kebenaran al-haq itu? Kebenaran yang mutlak dan absolut. Yang tidak pernah berubah. Karena kebenaran ini ada disebut kebenaran yang relatif. Artinya kebenaran secara ilmiah. Ada juga kebenaran yang mutlak, absolut. Tidak pernah diganggu-gugat. Tidak bisa. Dan al-haq, kebenaran yang mutlak itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu yang harus kita saling berwasiat di dalam kebenaran yang hak yang datangnya dari Allah. Saling berwasiatlah, saling menasehatilah Anda di dalam yang hak mutlak, bukan kebenaran ilmiah, bukan kebenaran relatif. Tapi saling berwasiatlah di dalam kebenaran yang mutlak dan absolut. Tidak pernah berubah. Apa itu? Allah adalah kebenaran mutlak. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran mutlak. Iman kepada para malaikat itu adalah kebenaran yang mutlak. Alkitab, Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Dalam hal itulah kita harus saling menasehati. Di dalam kebenaran yang mutlak, teman-teman semua. Apabila ini sudah dilakukan, saling berwasiat di dalam kebenaran yang mutlak, yaitu kita saling menasehati tentang Allah, bagaimana Allah itu, ada berapa sifat-sifatnya. Kita belajar ilmu tauhid, karena kebenaran itu adalah mutlak. Dan kita berbicara dan belajar Al-Quran. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena kebenaran Al-Quran itu adalah mutlak, absolut. Kita harus mengenal Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia Rasulullah adalah kebenaran yang mutlak. Kita harus belajar itu. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kebenarannya.
Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya salah satunya tadi, kebenaran Allah itu adalah hak. Al-Quran itu adalah hak. Nabi Muhammad itu adalah hak. Malaikat itu adalah hak. Kiamat itu adalah hak. Surga dan neraka itu adalah hak. Akhirat itu adalah hak. Itu kebenaran yang mutlak. Kenapa? Saya kan belum tahu tentang akhirat. Saya belum tahu tentang surga. Saya belum ke sana, belum. Tapi itu diterangkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu adalah kebenaran yang hak mutlak. Karena itu telah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, saling berwasiatlah wahai teman-teman semua. Saya juga saling berwasiat kepada Anda. Maka kita harus saling. Semoga hal ini juga menjadi wasiat buat saya pribadi dan kemudian umumnya untuk teman-teman semua di rumah. Nah, apakah setelah kita mempelajari saling berwasiat di dalam hak kebenaran yang mutlak, bukan di dalam kebenaran secara ilmiah? Karena kebenaran secara ilmiah yang relatif sifatnya itu banyak juga yang boleh kita pelajari. Tapi kalau kebenarannya secara ilmiah beda kan, berbeda. Itu kebenaran relatif. Jadi Anda belum tentu bisa membenarkan kenyataan itu kalau Anda tidak diriset dulu secara ilmiah, diselidiki dulu secara ilmiah. Ada kebenaran yang memang harus diselidiki terlebih dahulu, diuji terlebih dahulu. Itulah kebenaran yang relatif. Artinya harus dibuktikan secara ilmiah. Artinya itu tidak mutlak. Nah, yang dituntut di sini adalah kebenaran yang mutlak, yang datangnya al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apakah setelah kita melaksanakan itu akan keluar dari kerugian? Oh, belum tentu juga, teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Jadi di sini ada 4 nih. Yang pertama tadi syaratnya jika Anda ingin keluar dari kerugian itu, pertama Anda harus beriman kepada Allah. Yang ada di rukun iman itu, yang 6. Dan kita pecah lagi makna-maknanya, bagaimana cara beriman kepada Allah. Bagaimana kita cara mengimani malaikat, bagaimana cara kita mengimani Alkitab, Al-Quran. Bagaimana kita mengimani qada dan qadar. Ya? Apakah kita akan keluar dari kerugian itu? Belum tentu juga. Karena masih ada yang terakhir. Adalah berwasiatlah, saling menasihatilah untuk selalu menanamkan kesabaran. Ya kan? Wa tawasau bis sabr. Kenapa? Karena untuk menyampaikan kebenaran tauhid, iman, untuk menyampaikan kebenaran yang mutlak yang tadi sudah saya jelaskan, itu akan ada berbagai macam gangguan. Ada berbagai macam kendala, ujian. Oleh karena itu, kita harus sabar. Karena kita menyampaikan yang hak itu tidak mudah. Akan banyak ujian, tantangan di sana sini. Karena ini menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu kita perlu menanamkan kesabaran. Oleh karena itu saling berwasiatlah Anda di dalam kesabaran. Apakah jika kita sudah menanamkan kesabaran akan keluar juga dari kerugian? Di sini, kalau secara keseluruhan Anda melaksanakan itu, insya Allah Anda akan keluar dari kerugian. Tapi saya pikir, jikalau untuk melaksanakan semuanya, tidak semua orang mampu untuk menjalankan persyaratan itu tadi supaya kita keluar dari kerugian. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah.
dan bagaimana pengertiannya beriman, itu masih ada lagi rincian-rinciannya segala macam. Setelah iman kita mantap, barulah kita melaksanakan yang kedua, yaitu melakukan amal soleh, berbagai macam amal soleh. Setelah itu ada juga kita harus saling bernasihati dalam kebenaran yang mutlak. Dan kita harus rinci lagi apa kebenaran yang mutlak itu. Termasuk membaca Al-Quran, termasuk menerjemahkan Al-Quran, memahami Al-Quran, itu adalah kebenaran yang mutlak. Nah, bagaimana kita memposisikan bahwa Al-Quran itu sebagai imam? Seandainya ini kalau di kalangan umat Islam masih ada yang percaya kalau ada orang yang meninggal itu membacakan talqin ya. Artinya setelah di atas kuburan itu, marrobuka, siapakah Tuhanmu? Maka jawab ini Allah, ya. Waman nabiyuka, siapakah nabimu? Jawab ini, nabinya ini. Wama kiblatuka, siapakah di manakah kiblatmu? Jawab maka ini. Kemudian ada wal imamuka, siapakah imammu? Maka jawablah mayat itu adalah Quran. Jadi Quran itu sebagai imam kita. Kalau Al-Quran itu sebagai imam, maka posisi kita adalah sebagai makmum. Maka kita sebagai makmum, kita harus ikut kepada apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Karena imam itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah imam kita. Sebagaimana kita sholat, kita harus, kalau imam ya ruku, kalau imam sujud ya sujud. Bagaimana sih dalam sholat? Nah, sekarang Al-Quran itu adalah imam kita. Maka ikutilah perintah imam itu. Nah, kita tidak tahu bagaimana kita mau mengikuti imam kita sementara kita tidak tahu makna dan artinya. Minimal saya katakan berulang-ulang, hafal terjemahannya saja. Nah, setelah kita laksanakan itu, apakah akan keluar dari kerugian itu? Insya Allah, jika memang sudah merasa mampu semuanya dilaksanakan, insya Allah, walaupun tidak harus semua, ya sedikit demi sedikit, insya Allah, Allah akan membimbing kita untuk keluar daripada kerugian itu. Ya kita laksanakan saja, yang penting kita laksanakan perintahnya dan jauhi segala larangannya. Walaupun itu memang tidak mungkin, mustahil kita akan menghindari dari seluruh larangannya. Dan kemudian mengamalkan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah, itu sangat mustahil. Tapi yang diperintahkan kepada kita itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan kita saja. Jadi dalam arti begini, kita tidak bisa meniru Nabi 100%. Kita tidak bisa meniru Rasulullah SAW 100%, nggak ada yang bisa. Tapi ya semampunya kita sajalah, karena Allah tidak akan membebani sesuatu kepada diri kita yang tidak mampu. Jadi ya sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang jelas jangan keluar dari pendirian itu tadi. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jika kebenaran itu dari Allah, maka amalkan itu. Sampai kapan? Sampai bagaimana? Ya semampu kita saja, kita ikuti. Kalau kita masih tetap di dalam jalur itu, di dalam jalur kebenaran, maka insya Allah, Allah akan membimbing kita. Oleh karena itu kita yang membahas ini adalah masalah waktu. Waktu itu ada waktu yang lampau, waktu dahulu, yang sudah kita tinggalkan jauh. Ada juga waktu sekarang, dan ada juga waktu yang akan datang. Bagaimana cara mensikapinya ketiga waktu ini? Yang lalu itu ya sudah biarkan berlalu. Karena ini berbicara tentang waktu yang ditelusuri oleh manusia. Waktu dulu sudah biarkan berlalu. Kita ambil pelajarannya. Yang terpenting adalah waktu yang sekarang. Kenapa? Untuk mempersiapkan waktu yang akan datang, yang disebut masa depan. Ya, begitulah makna daripada wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kita juga mempersiapkan nanti untuk hari nanti di akhirat itu. Harus persiapkan dari sekarang. Dunia ini. Begitu juga kita bagaimana mempersiapkan masa depan kita nanti. Kita akan menikah. Kita akan mempunyai anak.
kita akan punya rumah. Ya harus disiapkan dari sekarang. Supaya penyesalan yang telah lalu itu tidak tumbuh kembali di masa kini atau di masa depan. Jadi yang terpenting itu adalah masa yang sekarang yang harus kita gunakan secara baik agar Allah tidak mengkategorikan kepada kita itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini. Kesalahan itu hanya datang dari saya dan kebenaran adalah datang dari Allah. Hanya Allah yang Maha benar. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.